Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Untuk pertemuan kali ini kita masih melanjutkan untuk segmentasi citra ya. Dan untuk kali ini kita akan belajar segmentasi citra menggunakan fitur tekstur. Berikut materinya. Untuk capaian pembelajarannya di sini ada 5 ya. Yang pertama, mahasiswa memahami konsep dan ciri dari tekstur secara umum, kemudian memahami representasi tekstur, memahami dan melakukan perhitungan menggunakan metode-metode untuk mendapatkan ukuran tekstur. Keempat, mendemonstrasikan script MATLAB untuk mengimplementasikan fitur tekstur dalam segmentasi citra. Kemudian yang terakhir, mahasiswa mengevaluasi hasil segmentasi berdasarkan fitur tekstur yang berbeda. Untuk definisinya ya, ini tekstur, ini adalah sifat natural dari semua permukaan yang menggambarkan pola visual yang masing-masing mempunyai properti homogen. Tekstur berisi informasi penting tentang bentuk struktural dari permukaan, seperti ini awan, daun, batu bata, serat, dan lainnya. Kemudian tekstur ini juga mendeskripsikan hubungan permukaan terhadap lingkungan di sekitarnya. Tekstur adalah suatu fitur yang mendeskripsikan perbedaan komposisi fisik dari suatu permukaan. Untuk ciri tekstur meliputi yang pertama coarseness ya, ini kekasaran secara alami atau tidak ada proses penghalusan. Kontras, kemudian directionality, ini sifat yang mengacu pada mempertahankan arah. Kemudian line lightness, samaan garis. Regularity, keteraturan. Dan roughness, sifat umum dari kekasaran. Ini contoh tekstur. Ini ada 3 ya contohnya. Sebentar. Ada awan, bricks, batu bata ya, dan batuan. Ini gambar bertekstur khas. Ini untuk bahan seperti kuas, rumput, dedaunan, dan air. Ini persepsi kita tentang bahan itu sangat erat kaitannya dengan tekstur. Kemudian untuk gambar di sebelah kiri, ya, bagaimana rasanya permukaan jika kita mengusapnya dengan jari, basah dan lain-lain. Ya. Ini perhatikan berapa banyak informasi kita peroleh tentang jenis tanaman, bentuknya, dan lain-lain. Kemudian dari tekstur pada gambar sebelah kanan, ini tekstur ini juga dapat juga terbuat dari subelemen yang cukup bergaya. Ini diatur dalam pola kasar. Kemudian untuk representasi tekstur, ini dibentuk dari subelemen-subelemen yang berkarakter jelas yang disusun berulang dengan cara tertentu. Dan representasinya ini menemukan subelemen tersebut dan menyatakan statistiknya. Kemudian apakah subelemen itu dan bagaimana menemukannya? Yang pertama ini kita menggunakan normalized correlation. Dan yang kedua menemukan subelemen dengan menerapkan filter dan melihat pada besaran atau magnitud dari responnya. Kemudian bentuk filter, ini filter spot, dan oriented bars ini pada bermacam skala yang berbeda. Dan model statistik, ini minimal, mean, dan standar deviasinya. Kemudian lebih baik dengan bermacam histogram kondisional. Untuk ukuran tekstur, ini statistical teknik characterize texture, ini menggunakan ciri statistik dari gray level titik pixel yang mengisi permukaan gambar. Ciri ini dapat dikomputasi dengan GLCM ya atau gray level co-occurrence matrix atau wavelet transformation. Kemudian struktural teknik characterize texture ini merupakan komposisi dari simple primitive struktur yang disebut texel atau tekstur elemen. Teksel-teksel ini disusun secara reguler pada permukaan menurut beberapa aturan penyusunan permukaan.
Cara menemukan subelemen diantaranya adalah dengan yang pertama, menggunakan normalized correlation, kedua menerapkan filter, dan spectral teknik didasarkan pada ciri dari Fourier spectrum dan menggambarkan periode gray level suatu permukaan secara menyeluruh dengan mengenali high energy peaks dalam Fourier spectrum. Untuk metode mendapatkan ukuran tekstur ya, di sini ada GLCM yaitu Gray Level Cooccurrence Matrix dan dengan Loss Texture Energy Measure. Ketiga ada Gabor Filter. Yang pertama GLCM, ini histogram 2 dimensi dari intensitas citra, di mana P ini hitung occurrence dari Gray Level I dengan J pada jarak D dan dalam arah 0 ini ya. Contohnya, ini citra dengan resolusi spasial 6x6 dan L sama dengan 8, kemudian tentukan matriks co-occurrence dengan Q. Ini sama dengan 1 piksel tepat di kanan. Ini untuk citra grayscale-nya. Dan ini yang GLCM-nya. Kemudian normalize co-occurrence matrix. Di sini N ini merupakan jumlah pasangan yang memenuhi I dalam G sama dengan 30. Maka matriks probabilitasnya adalah sebagai berikut. Dan GLCM di MATLAB, di sini pada MATLAB 2012 ini sudah menyediakan fungsi untuk mendapatkan nilai GLCM dari sebuah citra, yaitu fungsi Gray Comatrix yang merupakan bagian dari Image Processing Toolbox. Ini contoh penggunaan fungsi tersebut ya. Kita baca dulu gambarnya, dan kita pakai fungsi Gray Comatrix ini. GLCMS ini terlalu banyak parameter, komputasinya mahal, dan tidak sesuai untuk tekstur yang kasar, dan dia sensitif terhadap noise. Dan berikutnya, Loss Texture Energy Measure. Ini skema ekstraksi fitur didasarkan pada operator gradient. Ini ada 25 mask dengan konvolusi dari 5 vektor 1 dimensi. Ini ada level, edge, spot, wave, dan ripple R5 ya. Ini contohnya. Di input image-nya. Kita pakai L5 ya. Maka output image-nya seperti ini. Kalau kita pakai L5 dengan S5, maka outputnya seperti ini. Ini code untuk implementasi Loss Texture Energy di MATLAB. Ini contoh hasil Loss Texture Energy Measure. Kita pakai fungsi ini ya, Low Texture. Ini yang pakai edge, ini yang pakai spot. Kemudian masuk ke filter Gabor 1 dimensi. Gabor filter ini mula-mula diperkenalkan oleh Dennis Gabor pada tahun 1946. Satu dimensi Gabor filter ini didefinisikan sebagai perkalian dari sinyal kosin dan sinus ya, even atau odd, dengan sebuah filter. Di mana omega 0 ini ya, ini mendefinisikan pusat frekuensi. Yaitu frekuensi di mana filter mencapai respons terbesar. Dan variannya ini merupakan sebaran dari filter Gaussian. Ini gambar fungsi Gabor 1 dimensinya. Yang sebelah kiri, ini Gabor kosin, yang even ya. Yang kanan ya, Gabor yang sinusnya, yang odd. Dan untuk filter Gabor 2 dimensi, ini fungsi dasarnya pertama kali dikembangkan oleh Dogman pada tahun 1980. Di mana omega X0 dan omega Y0-nya ini mendefinisikan pusat frekuensi. Dan di sini ada varian X dan varian Y, ini adalah sebaran dari filter Gaussian.
Kemudian gabor filter bank. Di sini sebuah filter bank terdiri dari gabor filter dengan berbagai skala dan rotasi. Filter dikonvolusi dengan sinyal menghasilkan gabor space. Gabor space ini sangat berguna pada aplikasi image processing seperti optical character recognition, iris recognition, dan fingerprint recognition. Ini implementasi fungsi gabor di MATLAB. Ini gabor banknya, penggunaan gabor banknya. Ini contoh gabor bank dengan rotasi dengan skalanya 4. Untuk varian X dan Y-nya ini sama dengan 5 ya. Kemudian berikutnya fiturnya di sini ada energi, entropi, kurtosis, Q, dan varians. Ini contoh ekstraksi fitur coherent matrix dari image aslinya. Kita hitung GLCM-nya. Akan terbentuk matriks seperti ini. Dari matriks GLCM, kita ambil atau kita ekstraksi fiturnya. Ini kita contoh menggunakan atau kita ambil fitur energinya. Seperti itu langkah-langkahnya ya. Dari gambar aslinya atau gambar inputan, cari GLCM ya, kemudian dari GLCM kita ekstraksi fitur energinya. Ini implementasi ekstraksi fitur coherent matrix di MATLAB ya. Ini contoh hasil ekstraksi fitur coherent matrix yang sebelah kiri dengan fitur kontras. Ini ya. Yang kedua ini dua dari kiri ini dengan fitur korelasi. Yang tiga ini fitur energi. Yang empat dengan fitur homogeneity. Aplikasinya yang dipakai yaitu tekstur sintesis, tekstur segmentation, dan tekstur transfer. Ini contoh tekstur sintesis seperti ini. Tekstur transfer. Kita pakai constraint dan tekstur sampel ya. Hasilnya seperti ini jadinya. Kemudian tekstur segmentation. Citra asli. Ini hasil segmentasinya sebelah kiri. Kemudian ini code untuk implementasi tekstur segmentation di MATLAB. Dan berikutnya ini contoh tekstur segmentation menggunakan fitur coherent matrix dengan K sama dengan 4. Ini citra aslinya, hasil segmentasinya. Ini code-nya untuk implementasi nanti di MATLAB ya. Dan berikutnya contoh tekstur segmentation menggunakan fitur loss texture energy. Energy measure ya dengan K sama dengan 4. Sebelah kiri gambar asli, yang kanan hasil segmentasinya. Ini kode untuk implementasinya. Ini contoh menggunakan gabor bank ya dengan K sama dengan 4. Nah, berikutnya kita akan coba implementasi di MATLAB. Yang pertama kita coba coherent matrix segmentation. Code-nya kita pakai gambar tekstur 5 ini ya. Tekstur 5 itu seperti ini gambarnya. Ya, kita jalankan. Ini hasilnya ya. Ini hasil segmentasinya. Seperti ini. Kita kecilkan.
Ini ada 4 ya, di segmentasi menggunakan VLCM tadi ya, dengan fitur kontrasnya, ini fitur korelasi, yang ketiga fitur energi, yang keempat dengan fitur homogenitas. Oke, setelah coherent matrix, kita coba gabur tekstur dulu ya. Sama, kita pakai gambar tekstur 5 ini, sebelah kiri bawah ini ya. Kita jalankan. Ya, gambar aslinya, hasil segmentasinya. Ini hasilnya, ini dengan orientasi sama dengan 0, skala 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ini sedangkan yang bawahnya ini dengan orientasi 45, skalanya 1 sampai 6. Dan yang paling bawah ini dengan orientasi 135, skalanya 1 sampai 6. Oke, setelah gabor, kita coba flow tekstur dengan menggunakan kamis. Untuk gambarnya, ya tetap kita pakai tekstur 5 ini. Kita jalankan programnya. Ya. Ini citranya. Dan ini hasil segmentasi. Materi hari ini tentang segmentasi citra menggunakan tekstur. Mungkin cukup ada di sini ya. Untuk code-nya bisa di-download, linknya ada di deskripsi video yang ada di bawah. Di atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.